Perkenalkan, nama saya Nur Hanifah Firly Hidayanti Barosa, PO 5303202194946 dari tingkat 3B. Perkenalkan, saya atas nama Oktaviani Marsina Kana, NIM PO 5303202194947 dari tingkat 3B. Perkenalkan, nama saya Restiana Inalusi, NIM PO 5303202194949 dari tingkat 3B. Di sini saya akan memaparkan tentang kebijakan pencegahan dan penanganan stunting melalui kebersihan diri dan lingkungan. Latar belakang, permasalahan stunting tidak hanya dipicu oleh kurangnya asupan nutrisi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh masalah kebersihan diri dan lingkungan. Kurangnya kepedulian masyarakat untuk mencuci tangan dengan benar ataupun menggunakan jamban yang sehat akan berpengaruh pada kesehatan ibu hamil dan tumbuh kembang anak, sehingga mengakibatkan mereka rentan terhadap berbagai infeksi dan penyakit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik hygiene yang buruk dapat menyebabkan diare, sehingga anak dapat kehilangan zat-zat gizi yang penting bagi pertumbuhan, sehingga menjadi salah satu faktor risiko yang dominan terhadap kejadian stunting. Menurut Dewi dan Adi 2016, Kurnia et al. 2016, dan Kemensos RI 2020. Tujuan umum. Pertama, agar mahasiswa mengetahui cara pencegahan dan penanganan stunting melalui kebersihan diri dan lingkungan. Tujuan khusus. Pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya mencuci tangan pakai sabun. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan cara mencuci tangan pakai sabun. Yang ketiga, mahasiswa mampu mempraktikkan dengan baik dan solusi mencuci tangan pakai sabun. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya jamban sehat. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan kriteria jamban sehat. Yang keenam, mahasiswa mampu mengidentifikasi tantangan dan solusi memiliki dan memanfaatkan jamban sehat. Tinjauan teori. A. Pentingnya mencuci tangan pakai sabun. Poin 1. Pentingnya mencuci tangan memakai sabun. Cuci tangan dengan memakai sabun dapat membersihkan tangan dari kotoran yang mengandung kuman penyakit. Sabun dapat membersihkan kotoran dan membunuh kuman. Tanpa sabun, kotoran dan kuman masih tertinggal di tangan. Sabun yang digunakan tidak harus sabun antiseptik, tapi bisa sabun yang lainnya. Disarankan tidak menggunakan sabun colek karena mengandung zat kimia yang menyebabkan iritasi pada kulit sehingga lebih rentan terkena kuman penyakit. Cuci tangan 20-40 detik, efektif bunuh kuman hingga 80%. Kenapa harus cuci tangan? 80% penyakit menular ditransfer melalui media tangan. Untuk setiap 15 detik yang dihabiskan untuk cuci tangan, 10 kali lebih banyak bakteri akan dihilangkan. Selanjutnya, jumlah bakteri di ujung jari berlipat ganda setelah menggunakan kamar mandi. Tangan basah memiliki kemungkinan penyebaran bakteri 1000 kali lebih besar daripada tangan kering. Cuci tangan dan stunting. Ketika anak tidak mencuci tangan, banyak bakteri, virus, parasit bisa masuk dalam usus melalui mulut dan merusak kemampuan tubuh menyerap nutrisi. Lama-kelamaan anak bisa kekurangan gizi dan mengalami stunting. Kenapa harus cuci tangan? Menurut Kementerian RI, ini waktu penting cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. 1. Sebelum dan sesudah makan. 2. Sebelum menyuapi anak. 3. Sesudah buang air. 4. Setelah menyentuh barang-barang termasuk uang. Kelima, sebelum menyusui bayi. 6. Setelah bersin atau batuk. B. Cara mencuci tangan pakai sabun dengan benar. 1. Manfaat cuci tangan pakai sabun. A. Membunuh kuman penyakit yang ada di tangan. B. Mencegah penularan penyakit seperti diare, kolera, disentri, tipes, cacingan, penyakit kulit,
infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, flu burung atau Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS, dan COVID-19. Praktik baik dan solusi mencuci tangan pakai sabun. Ada 6 langkah mencuci tangan. 6 langkah mencuci tangan. 1. Basahi tangan. Gosok sabun pada telapak tangan. Kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara memutar. 2. Usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. 3. Gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. 4. Bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. 5. Gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. 6. Letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan, bilas dengan air bersih dan keringkan. D. Pentingnya jamban sehat. Pengertian jamban. Jamban adalah suatu ruangan yang mempunyai fasilitas pembuangan kotoran manusia yang terdiri atas tempat jongkok atau tempat duduk dengan leher angsa atau cemplung yang dilengkapi dengan unit penampungan kotoran dan air. 2. Alasan menggunakan jamban. A. Menjaga lingkungan bersih, sehat, dan tidak berbau. B. Tidak mencemari sumber air yang ada di sekitarnya. C. Tidak mengundang datangnya lalat atau serangga yang dapat menjadi penular penyakit diare, kolera disentri, tipes, cacingan, penyakit saluran pencernaan, penyakit kulit, dan keracunan. Gunakan jamban sehat. Jamban adalah tempat pembuangan kotoran manusia. Manfaat buang air besar dan kecil di jamban. Pertama, lingkungan bersih, sehat, dan tidak berbau. Kedua, tidak mencemari sumber air yang ada di sekitarnya. Ketiga, tidak mengundang datangnya lalat atau serangga yang dapat menjadi penularan penyakit seperti diare, kolera disentri, tipes, cacingan, penyakit infeksi saluran pencernaan, penyakit kulit, dan keracunan. Yang ketiga, manfaat jamban sehat. Memiliki jamban yang sehat di dalam rumah memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama, lingkungan lebih bersih, bau berkurang. Kedua, kesehatan meningkat. Ketiga, tidak perlu ke ladang pada malam hari. Keempat, memutus penyebaran penyakit. Fungsi jamban dari aspek kesehatan lingkungan antara lain dapat mencegah berkembangnya berbagai penyakit yang disebabkan oleh kotoran manusia. Membuang kotoran di sembarangan tempat dapat berdampak serius dan menyebabkan pencemaran tanah, air, dan udara karena menimbulkan bau. Keempat, hubungan penggunaan jamban sehat dan stunting. Stunting merupakan salah satu masalah gizi pada balita yang menjadi perhatian dunia dalam beberapa tahun terakhir, terutama di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah termasuk Indonesia. Buku Suba et al. 2017, Hossein et al. 2017, Kemenkes RI 2018. Secara global, terdapat 155 juta anak usia di bawah 5 tahun mengalami stunting. Data WHO melaporkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara penyumbang angka kejadian stunting tertinggi urutan ketiga di Asia Tenggara, mencapai 36,4% dari tahun 2005 sampai tahun 2007. Kemenkes RI 2018. Prevalensi balita stunting di Indonesia berdasarkan laporan riset kesehatan dasar Rikesdas mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga 2018, yaitu 27,5% di tahun 2016, 29,6% di tahun 2017, dan meningkat 30,8% di tahun 2018. Riskesdas 2018, Kemenkes RI 2018. Faktor sanitasi lingkungan yang buruk meliputi akses air bersih yang tidak memadai, penggunaan fasilitas jamban yang tidak sehat, dan perilaku higien mencuci tangan yang buruk berkontribusi terhadap peningkatan penyakit seperti diare, environmental dysfunctional,
cacingan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan linear serta dapat meningkatkan kematian pada balita. Quanti et al. 2019, Hedey dan Paloni 2019. Penggunaan fasilitas jamban yang tidak memenuhi syarat kesehatan, praktek open defecation dan pembuangan feses balita tidak pada jamban menyebabkan anak-anak terkontaminasi dengan pencemaran lingkungan, sehingga memudahkan penularan patogen yang berasal dari tinja dan meningkatkan kejadian stunting pada balita. Praktek hygiene yang buruk dapat menyebabkan balita terserang penyakit diare yang dapat menyebabkan anak kehilangan zat-zat gizi yang penting bagi pertumbuhan. Diare merupakan salah satu faktor risiko yang dominan terhadap kejadian stunting. Dewi dan Adi 2016, Kurnia et al. 2016. Hambatan pertumbuhan yang disebabkan oleh diare berhubungan dengan gangguan penyerapan zat gizi selama dan setelah episode diare. Peningkatan lama terjadinya diare berhubungan dengan indeks dan berat badan per umur. Seringnya terserang penyakit tersebut bisa mempengaruhi pertumbuhan anak, terutama balita dan janin di dalam kandungan ibu. Bahkan bisa menghambat pertumbuhan mereka. Pada akhirnya, anak bisa mengalami kondisi stunting. Pertumbuhan anak menjadi tidak sempurna dan tidak tinggi seperti layaknya anak seusianya. Pertumbuhan otak anak juga ikut terganggu. Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat dalam pola asuh anak sangat penting untuk proses tumbuh kembangnya, mulai dari membersihkan badan secara teratur, penerapan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, pengolahan air minum dan makanan yang memenuhi syarat, menggunakan air bersih, menggunakan zaman sehat. Menerapkan kebiasaan mencuci tangan memakai sabun dalam pola asuh anak terbukti efektif dalam menurunkan kejadian diare, yaitu sebesar 47%. Kriteria jamban sehat. Menurut WHO, jamban dapat dikatakan sehat jika memiliki beberapa kriteria, yaitu 1. Mencegah kontaminasi ke badan air. 2. Mencegah kontak antara manusia dan kotoran. 3. Membuang kotoran tersebut tidak dapat dihinggapi serangga serta binatang lain. 4. Mencegah bau yang tidak sedap. 5. Kloset duduknya dibuat dengan baik dan aman bagi pengguna. Cara memelihara jamban sehat. 1. Lantai jamban hendaknya selalu bersih, tidak ada genangan air. 2. Bersihkan jamban secara teratur hingga ruangan jamban dapat keadaan bersih. 3. Di dalam jamban tidak ada kotor yang terlihat. 4. Tidak ada serangga, kecoa, lalat, dan tikus yang berkeliaran. 5. Tersedia alat pembersih, sabun, sikat, dan air bersih. Bila ada kerusakan, segera perbaiki. Identifikasi tantangan dan solusi memiliki dan manfaatkan jamban sehat. 1. Menyiapkan jamban di rumah, jamban keluarga, dan atau jamban umum. 2. Berpartisipasi untuk membuat jamban melalui arisan jamban. 3. Jamban bergulir atau mampu membuat jamban sendiri dan jamban umum. Untuk jamban umum, disarankan membentuk kelompok memelihara jamban. 4. Manfaat setiap kesempatan di rumah untuk mengingatkan tentang pentingnya menggunakan jamban sehat. 5. Membagi tugas kepada anggota rumah tangga serta bergilir untuk membersihkan jamban. 6. Setiap keluarga yang mempunyai bayi dan balita harus membuang kotoran anaknya ke jamban. Kesimpulan. 1. Pentingnya mencuci tangan, memakai sabun. Sangat diwajibkan untuk selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas, dikarenakan tangan sangat berpotensi mengandung banyak bakteri dan kuman yang akan masuk ke dalam tubuh apabila tidak mencuci tangan dengan benar. Mencuci tangan tidak harus menggunakan sabun antiseptik, tetapi juga sabun lainnya. Akan tetapi tidak disarankan menggunakan sabun colek karena mengandung bahan kimia. 2. Cara mencuci tangan pakai sabun yang benar agar kebersihan tangan bisa mengurangi penyebaran bakteri dan kuman berbahaya lainnya.
3. Praktik baik dan solusi mencuci tangan pakai sabun, yaitu langkah awal yang sangat penting untuk membersihkan tangan dari kotoran yang mengandung kuman penyakit. 4. Pentingnya jamban sehat. Jamban adalah tempat pembuangan kotoran manusia yang harus memiliki kriteria dan standar jamban yang baik di setiap rumah agar dapat melindungi masyarakat dari berbagai penyakit dan lingkungan tetap bersih dan sehat. 5. Kriteria jamban sehat. Dengan memiliki jamban sehat di setiap rumah agar mencegah pencemaran di lingkungan sekitar dan tetap menjaga kebersihan diri dan lingkungan. 6. Identifikasi tantangan dan solusi memiliki dan manfaat jamban sehat. Pentingnya memiliki jamban sehat di setiap rumah agar masyarakat mengerti dan memahami betapa pentingnya membuang kotoran di jamban yang telah tersedia sehingga dapat mencegah berbagai penyakit dan tetap menjaga kebersihan lingkungan dan keluarga. Terima kasih.